Malaysia merdeka karena giveaway penjajah. Menarik nih untuk kita bahas. Inggris, penjajah Malaysia, malah menggagas pembentukan Persatuan Malaya pada tahun 1944. Hal itu dilakukan sebagai persiapan jika sewaktu-waktu rakyat Melayu menuntut merdeka. Pada tahun 1942, saat Jepang menjajah Malaysia, etnis Tionghoa dan etnis India bersatu dengan Inggris untuk mengusir Jepang. Saat Jepang pergi, Inggris ingin semua etnis mempunyai kesamaan hak. Tapi etnis Melayu tidak mau. Harus etnis Melayu yang berada di pemerintahan. Karena ambisi politik, etnis Melayu membentuk UMNO, kemudian mendekati Inggris untuk menyerang etnis Cina dan India yang dianggap memberontak oleh Inggris. Lantaran dianggap berjasa menyelamatkan pemerintahan koloni di Malaya, Inggris menghadiahkan kemerdekaan kepada rakyat Melayu pada 31 Agustus 1957. Merdeka karena giveaway aja sering sok keras ya. Seingat aku dari dulu banget sampai sekarang, itu masih banyak banget yang bilang bahwa Malaysia itu adalah negara giveaway. Malaysia negara pemberian Inggris. Malaysia nggak berkorban melawan penjajah. Nggak ada pahlawan di Malaysia. Sering banget aku menemukan komentar-komentar seperti itu di sosial media. Capek banget bacanya. Apa tujuannya mereka berbicara seperti itu? Apa manfaat yang mereka dapatkan setelah mereka menjudge Malaysia adalah negara giveaway? Perlu diluruskan nih guys. Ini aku bakal reaction salah satu video yang menjelaskan fakta sebenarnya tentang Malaysia. Apakah beneran giveaway atau tidak? Kita tonton sekarang videonya. Kau biasa dengar tak kalau rata-rata lah, kalau rakyat Malaysia ni bergaduh dengan penduduk Indonesia, gaduh pasal bola ke, kalau gamers gaduh geng PUBG. Bila bergaduh orang Indonesia ni suka cakap dekat kita, dasar kamu Malaysia merdeka secara giveaway, merdeka secara pemberian Inggeris, itu pun mau bangga. Biasa dengar tak benda ni? Waktu saya belajar di Indonesia tu, waktu saya ikut latihan futsal dengan timnas pasukan universiti, tengah-tengah training, waktu saya duduk kat tepi tu, datang seorang duduk dengan saya, sembang lah, tanya gimana Indonesia, bagus tak, sembang macam-macam lah, sembang lah sekali, memang baiklah budak ni. Dan sekali tanya, maaf ya abang, maaf ya kalau saya tanya, benarkah Malaysia ini boneka Inggeris merdeka secara giveaway oleh British? Saya pun dah gelak lah sebab benda ni memang terkenal. Memang kalau tengok kat komen-komen pun banyak yang cakap begitu. Okay, sebelum menjawab persoalan ni, kita tengok dulu, adakah datuk nenek kita tak melawan penjajah Inggeris? Jawapan dia tak sama sekali. Kalau tak adalah nama-nama yang muncul. Tok Janggut, Abdul Rahman Limbung, Tok Gajah di Perak kita ada, Datuk Maharaja Lela, ada Rosli Dobi. Banyak lagi tokoh-tokoh yang berjuang melawan penjajah. Kini nenek moyang kita memang bangun menentang penjajah, sampai ada yang gugur syahid, ada yang meninggal dunia. Tapi sikap dominan orang Melayu ni adalah diplomasi. Kalau Jerman terkenal dengan industri engineering mereka, China terkenal dengan ekonomi, terkenal dengan perniagaan, orang Melayu ni dia terkenal dengan sikap diplomasi. Sebab tu kalau kita tengok dalam banyak isu politik, Malaysia banyak jadi negara ketiga, negara orang kata macam pendamai lah. Sikap diplomasi tu memang daripada dulu. Sebab orang Melayu ni dia ambil iktibar daripada pelanduk yang nak lawan dengan harimau, nak lawan dengan buaya, nak lawan memang kalah lah, tapi dia gunakan cunningness, dia gunakan kepintaran dia untuk mengalahkan musuh-musuh yang lebih besar. Bila kita kata diplomasi ni dia membawa kepada perundingan, kepada penubuhan pakatan, banyak lagi lah taktik-taktik diplomasi. Antara yang pertama saya nak highlightkan adalah perundingan. Atas dasar taktik perundingan inilah kita lihat negara kita merdeka secara damai. Bila rombongan Tunku Abdul Rahman pergi berbincang untuk kita mendapatkan kemerdekaan, dan banyak kelebihan yang kita tengok, kita kurangnya pertumpahan darah. Dia mengutamakan perkara-perkara itu, jalan damai. Tapi kita merdeka, alhamdulillah kita merdeka. Akhirnya menjaga ketahanan Melayu, masih utuh institusi diraja. Kalau kita tengok di Indonesia, dia orang berbangga dengan merdeka secara berlawan, pertumpahan darah seperti itu. Tapi datuk nenek moyang kita hebat. Adakah diplomasi ini merugikan? Jawapannya tidak. Sebab kalau kita tengok waktu Soekarno menggagaskan Ganyang Malaysia, apa tindak balas Tunku Abdul Rahman? Tunku Abdul Rahman tetap tenang. Sampai kan ada pemuda yang bersemangat nak lawan balik dengan Soekarno, dia minta Tunku Abdul Rahman untuk pijak satu logo Republik Indonesia yang dipanggil Pancasila. Dia minta Tunku Abdul Rahman untuk pijak. Tahu apa Tunku Abdul Rahman balas? Awaklah hampa buat aku lagu ni. Dekat sini nak menggambarkan kelembutan hati Tunku Abdul Rahman ni. Orang Melayu ni memang macam tu, jenis berdamai. Padahal Soekarno memang dah isytihar nak perang dah dengan Malaysia, dan Malaysia ambil tindakan-tindakan lain mencari pengaruh negara-negara besar, dan diplomasi ini langsung tidak merugikan. Selain itu, Malaysia juga dilantik sebagai anggota Keselamatan UN pada tahun 1965 kalau tak salah. Jadi kalau rakyat Indonesia sangat berbangga mereka merdeka, bermati-matian berjuang, sehingga kan kalau kita tengok orang Indonesia ni kalau sambut
merdeka sangat-sangat meriah. Diorang bangga. Kita pun, rakyat Malaysia kena berbangga. Datuk nenek kita bijak, datuk nenek kita pintar. Ambil jalan lain untuk kita merdeka, jalan damai. Dan kita perlu sambut merdeka dengan semangat patriotik yang tinggi. Kalau orang bendera Malaysia tu bagi cukup bintang, jangan 5 bintang je. Kita tanamkan patriotik dalam diri kita, semangat cintakan negara, bangga dengan nenek moyang kita yang berjuang menuntut kemerdekaan secara jalan diplomasi. So, menurut aku mulai sekarang kayaknya stop deh bilang Malaysia negara giveaway. Nenek moyang mereka pintar tahu. Pintar dalam hal menjaga perdamaian. Merdeka secara damai juga baik kok. Nenek moyang mereka berjuang habis-habisan untuk tetap berdamai itu butuh pemikiran yang sangat-sangat cerdas. Membujuk musuh untuk menjadi teman. Itu kayak contoh Nabi Muhammad, bener gak sih? Intinya, kita harus bisa menghargai apapun yang berlaku di setiap negara, guys. Kita di Indonesia tentunya juga harus bangga. Indonesia bisa merdeka dengan begitu banyak pahlawan yang sudah berkorban, bertumpah darah untuk kemerdekaan Indonesia. Kita perlu berbangga. Malaysia, rakyat Malaysia pun sama. Mereka perlu berbangga juga. Nenek moyang mereka bisa berdiplomasi dengan baik, berdamai dengan saingan, berdamai dengan musuhnya, sehingga mereka juga memperoleh kemerdekaan. Hargai guys setiap apapun yang berada di negara tersebut. Aku tentunya sebagai warga Indonesia sangat-sangat berterima kasih kepada para pahlawan dari Indonesia yang rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Aku benar-benar berterima kasih. Buat teman-teman yang nonton, kirim Al-Fatihah buat para pejuang-pejuang Indonesia maupun Malaysia. Kita sama-sama kirim doa yang terbaik. Semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah atau di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. So, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, saya Dampiar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.